الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya, di malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, jaa akhar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ata 'ala al-hijrah wa qala ji'tuka hatta abkaitu walidayya wa qala irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ingin berbaiat untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini datang kepada engkau. Tidaklah aku datang kepada engkau melainkan aku telah membuat kedua orang tuaku menangis." Jadi dia datang ke situ membela-belakan supaya bisa membaiat atau hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia telah membuat kedua orang tuanya nangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang lagi kamu ke sana. Buat keduanya tertawa bahagia sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, beliau mengatakan, "Buka'ul walidaini minal uquq wal kabair." Membuat orang tua itu menangis itu termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua ini banyak sekali akibatnya. Ya, pertama diharamkan, jelas-jelas diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah menentukan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu daripada keduanya sudah mencapai usia senja atau sudah berusia lanjut, jika di antara keduanya, jika di salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, indaka. Di sini kita perlu perhatikan apa? Indaka. Jadi kalau kedua-duanya atau salah satu dari keduanya sudah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sudah mencapai usia lanjut di sisimu, di sini endaka, di sini kalimat endaka ini kita harus perhatikan. Berarti orang tua itu harus selalu dalam peliharaan kita, perhatian kita, bukan endan nas. Endaka di situ Allah bilang endaka, di sisimu, dekat denganmu, bukan enda insan, enda nas. Fala taqul lahumā uffin, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Uff itu asal dari kata bahasa Arabnya uff itu kotoran yang ada di bawah kuku. Ada uff, ada tuf. Uff itu kotoran yang ada di bawah kuku. Kalau tuf kotoran yang ada di dalam kuping. Tuf namanya. Jadi sekecil apapun ucapan, ucapan yang kita ucapkan dari mulut kita jangan sampai melukai hati orang tua kita. Jadi uff itu penolakan dari seorang anak. Penolakan dari seorang anak, dia menolak, dia mengatakan atau misalnya dia bilang iya, tapi iyanya itu gerutu gitu loh, iyanya sambil menggerutu. Ini jangan mengatakan seperti itu. Fala taqul lahumā uff, jangan kamu katakan kepada keduanya uff, tidak setuju, gerutu. Iya, tapi iyanya membentak. Ianya sambil ngomel, sambil menggerutu. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan berkatalah engkau kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Kalau kita lihat di sini dalam ayat Al-Qur'an ini, perintah larangan untuk berdurhaka kepada orang tua hanya sekali disebut, fala taqul lahumā uff. Karena ini durhaka ini. Sebagian ulama ada mengatakan ketika merawat keduanya, memelihara keduanya, keduanya sudah usia lanjut, membersihkan kotorannya, mungkin baunya nggak enak, di situ jangan kita bilang jangan gerutu, itu termasuk durhaka. Jangan gerutu kita waktu bersihkannya. Wala tanharhumā. Jadi larangan untuk durhaka cuma sekali, sedikit di sini. Tapi larangan perintah untuk bakti banyak, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli. Ya kan? Rendahkan kepada keduanya sayap kerendahan. Biasanya orang itu
Ya, kalau dipuji, kalau dia punya kedudukan, dia itu sebagai apa? Menteri. Itu membuat dia bangga, kayak punya sayap dia. Ya. Dia orang alim, banyak ilmunya, luar biasa. Membuat dia bangga. Seperti dia punya sayap, makanya dibilang apa? Rendahkan sayapmu, taruh depan orang tua itu. Jangan seperti ulama. Kalau dia orang alim, ya, bukan berarti membodoh-bodohi diri, bukan. Karena rahmat kepada kedua orang tua. Kalau dia pejabat, letakkan jabatannya, taruh jabatannya di hadapan orang tua, seperti hamba sahaya yang punya salah kepada juragannya. Tidak mau bergerak sama sekali, tunduk. Apa disuruh iya. Minar rahmah, karena rahmat. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara aku, mendidik aku ketika aku masih kecil. Kalau kita lihat di sini, lebih banyak Allah memerintahkan berbuat baik daripada melarang untuk durhaka. Dan memang itu tujuannya. Kita disuruh jaga ucapan depan orang tua, lebih-lebih tangan kita. Ucapan aja disuruh jaga, hati-hati. Mulut dijaga, lebih-lebih tangan, lebih-lebih kaki kita. Dan ini dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan dosa besar. Rasulullah juga menyebutkan dalam satu hadis, innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Di sini disebut kenapa ibu, bukan bapak? Karena ibu itu fisiknya lemah. Nah, kalau tadi kan di ayat itu dua-duanya. Dalam hadis disebut innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian mendurhakai ibu-ibu. Maksudnya orang tua kita, ibu. Jadi kenapa di sini disebut ibu? Karena ibu itu fisiknya lemah. Sehingga rawan untuk anak itu durhaka kepada ibunya. Beda dengan ayah, kalau ayah itu fisiknya kuat. Coba-coba bentak ayah, ya. Kalau lagi emosi bisa dikarate itu anaknya, tapi kan tidak boleh. Tidak boleh. Wa wa'dal banat. Dan Allah melarang kalian untuk memendam bayi yang baru lahir. Ya, dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau ada bayi perempuan yang baru lahir dipendam hidup-hidup. Wa mana'ah wahat. Dan melarang kalian untuk mencegah hak orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wa karihalakum qil wal qal. Dan melarang kepada kalian atau membenci kepada kalian ucapan yang tidak ada artinya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Nah, durhaka itu ya didefinisikan oleh ulama keluar daripada ketaatan orang tua. Ya, orang tua bilang A, kita disuruh ke pasar, nggak mau misalnya. Udah dihitung durhaka kayak gitu. Intinya keluar dari ketaatan orang tuanya. Itu sudah dianggap durhaka kepada orang tuanya. Dan durhaka di sini efeknya pertama itu dosa besar. Kedua, segala amalnya itu sia-sia. Dalam satu hadis disebutkan Salasatun la yanfa'u ma'ahunnal amal. Ada 3 perkara yang
dengan 3 perkara ini, amal perbuatan itu nggak ada manfaatnya. Semua amal perbuatan tidak ada manfaatnya jika disertai tiga hal ini. Apa? Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Salatnya kita, puasanya kita, hajinya kita, sia-sia semuanya. Sama seperti orang syirik sudah. Amalnya enggak ada nilainya semuanya. Wal firar yaumaz zahaf, lari dari peperangan. Sudah di medan peperangan, musuh depan mata, kabur. Ini amalnya sia-sia semua. Kebaikannya enggak ada artinya semua. Semua perbuatan baiknya dia tidak ada nilainya. Durhaka kepada kedua orang tua itu bisa dengan mulut. Bisa dilakukan oleh anak dengan mulut, membentak, menghardik orang tuanya, berbicara kepada orang tuanya dengan suara yang tinggi, yang keras. Dan kalau kita lihat suara yang tinggi itu, mengangkat suara itu tidak disukai oleh Allah SWT. Allah pernah menceritakan, menyebutkan dalam Al-Quran, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang keras itu kayak suara keledai dia. Gak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keledai itu kan ngeringkik ya, keras suaranya itu nggak disukai oleh Allah. Makanya kalau kita mendengarkan suara ringkikan keledai, dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia telah melihat apa? Setan. Kalau keledai itu bisa melihat setan, jadi mendeteksi adanya setan keledai. Kebalikannya ayam jago. Kalau ayam jago melihat malaikat. Dalam hadis disebutkan, idza sami'tum siyahad dik fas'alullaha min fadlih. Jika kalian mendengarkan kokokan ayam jago, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Fa innaha ra'atil malaika, karena ayam jago tadi itu melihat malaikat. Jadi bisa mendeteksi keberadaan malaikat, itu ayam jago. Kalau keledai bisa mendeteksi keberadaan apa? Syaitan. Makanya kalau kita melihat, mendengarkan ringkikan keledai, dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Suara yang keras ini enggak disukai oleh Allah SWT. Di antaranya suara keledai tadi. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suaranya Nabi. Dan janganlah kamu memanggil kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Supaya tidak sia-sia amal kalian nanti, gak ada nilainya. Sama seperti tadi, sia-sia amalnya, dan kita gak merasakan itu. Antah bata amalukum wa antum la tashurun. Gak disukai oleh Allah SWT. Suara keras itu gak disukai oleh Allah SWT. Jerit-jerit itu gak disukai oleh Allah SWT. Lah kalau jerit-jerit depan orang tua kita, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bisa berdurhaka itu bisa dengan mulut, bisa juga dengan gerakan tubuh kita. Kita melakukan suatu hal yang membuat orang tua jengkel. Dan itu katanya nanti di akhir zaman, ya tidaklah kiamat itu terjadi, melainkan banyak anak itu melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya jengkel. Orang tuanya kepengen anak ini ngaji, ternyata anak ini main HP. Bisa dengan perbuatan.
Bisa juga misalnya berjalan di depan orang tuanya, nggak boleh ya, hati-hati. Kalau ada anak berjalan depan orang tuanya, nggak boleh, itu termasuk durhaka. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan orang yang berjalan di depan orang tuanya durhaka, itu termasuk durhaka, kecuali kalau untuk memberi petunjuk. Anak ini jalan depan orang tuanya, memberi petunjuk orang tuanya atau membantu orang tuanya. Kalau bukan karena itu nggak boleh. Jadi bisa dengan perbuatan juga. Imam Mujahid pernah mengatakan kalau ada anak menepis pukulan orang tuanya termasuk durhaka. Mungkin orang tuanya merintahkan kepada anak ini apa gitu, lambat dia melakukannya, kesel orang tuanya, mukul. Anak ini apa? Nepis. Ya. Latihan silat kali itu atau apa ya? Itu durhaka, termasuk dihitung durhaka. Katanya Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau pernah mengatakan begini, la tawaddanna aqan kaifa yawadduk wa huwa ya'uqu abahu. Janganlah kamu berteman atau menyukai, ya janganlah kamu menyukai orang yang durhaka. Kenapa? Karena dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya, bagaimana dia akan cinta kepadamu? Bagaimana dia cinta kepadamu sedangkan dia sudah mendurhakai orang tuanya? Sama orang tuanya aja hubungannya nggak bagus, gimana dia mau cinta kepada kita? Sama orang tuanya sudah rusak hubungannya, gimana mau cinta kepada temannya? Orang tuanya sendiri yang paling berjasa kepada seorang itu siapa? Orang tuanya. Orang yang paling banyak berjasa kepada diri kita orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Ini yang paling besar jasanya saja nggak dihargai oleh anaknya, didurhakai oleh anaknya, gimana temannya sendiri? Ya, katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, jangan kamu menyukai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Bagaimana dia bisa menyukai kamu? Dia sudah durhaka kepada orang tuanya, sudah hubungannya nggak bagus. Nah, jadi bisa dengan mulut, ya, durhaka tadi itu bisa dengan gerakan. Ya, bisa dengan gerakan. Ya, lebih-lebih kalau apa? Ya, orang tuanya sendiri dibanting, di karate, ya bahaya itu ya. Makanya kalau ngajarin silat kepada anak, diajari dulu akhlak. Ngajarin anak bela diri, urutannya nanti itu. Ajari dulu apa? Anak itu akhlak, didik dulu dengan didikan yang baik. Ajari dulu yang halal, yang haram. Didik dulu, ilmu agamanya dulu diselesaikan, baru diajari apa? Bela diri. Jangan diajari bela diri dulu, baru diajari ilmu agamanya. Akhirnya apa? Ayahnya sendiri nanti di karate akhirnya. Nah, ya, pernah ada satu cerita, ya, pernah terjadi di zamannya salah satu ulama. Jadi Al-Asbahan, ya. Jadi orang ini, ulama ini datang ke satu daerah gitu. Dia lewatin di satu daerah itu ada satu kuburan, yang kuburan tadi itu terbelah. Kemudian keluar dari kuburan itu manusia, tubuhnya manusia tapi kepalanya kepala keledai. Kan heran ini ulama, dia menceritakan sesuatu yang dia alami di kalangan al-huffaz, yakni ahli hadis, dan mereka tidak mengingkari peristiwa itu. Yang dia alami itu, dia lewat, dilihat ada satu kuburan itu terbelah, kemudian keluar manusia badannya tapi kepalanya kepala keledai. Kemudian masuk lagi, tertutup lagi kuburan tadi itu. Ini ulama ini heran ini.
Ini aneh sekali ini. Akhirnya ada orang menghampiri dia. Kebetulan dekat dari kuburan itu ada perempuan tua, wanita tua gitu. Penduduk desa ini ngasih tahu, yang menghampiri dia penduduk desa situ ngasih tahu. Tahukah kamu wanita tua itu? Ya, dekat dari kuburan itu ada rumah, itu rumahnya perempuan yang sudah tua. Itu ibunya dia, ibunya si pemuda ini. Dulu pemuda itu ketika masih hidup dia minum khamr, ya, minum khamr, pecandu minuman keras, ya, sampai dia itu dinasehati oleh ibunya, nak, sudah nak, taubat nak, takwalah kamu kepada Allah, ingat nak, kembali ke jalan Allah. Apa sih ibu ini? Ibu ini kayak keledai aja nasehatin saya, kata dia. Ya, nggak lama kemudian ini anak meninggal dunia dan ternyata Allah jadikan wujudnya itu seperti keledai dari kuburannya itu. Dan ini kisahnya tadi disahkan oleh ulama yang ngelihat saat itu. Kepalanya keledai, badannya manusia. Karena ketika dinasihati oleh ibunya sendiri, dilawan ibunya itu. Ya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan ya, orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bakti kepada mereka. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman surga, diangkat derajatnya, diampuni kesalahannya, dan mudah-mudahan kesalahan kita dulu ketika mereka masih hidup, kita punya salah kepada mereka, mudah-mudahan mereka memaafkan kita. Dan sebetulnya masih ada kesempatan, karena ada satu riwayat menyebutkan kalaupun ada satu anak durhaka kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, ketika dia sudah meninggal itu masih ada kesempatan untuk mendoakan, mintain ampun kepada Allah, sampai nanti dia ditulis sebagai orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Itu ada hadisnya itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kuburan mereka seperti taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.